Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun unsila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagia sekali pada malam bulan Ramadan ini masih dipanjangkan usia dan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa beribadah, siam dan qiyam di bulan suci ini. Satu hari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melihat orang tertawa terbahak-bahak di bulan suci Ramadan. Lalu beliau menegur orang itu. Inti tegurannya adalah bahwa tidak pantas bagi Hasan Al-Basri tertawa terbahak-bahak seperti tidak mengontrol hawa nafsu, tidak mengontrol emosi, padahal ini adalah bulan ibadah. Jamaah rahimakumullah, sesuatu yang dianggap halal oleh golongan manusia biasa seperti kita menjadi makruh bagi golongan al-awliya al-muqarrabun. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, misalnya bekerja seperti kita bekerja sehari-hari, bagi al-awliya al-muqarrabun ini menjadi makruh di mata mereka. Pekerjaan dunia yang boleh kita kerjakan di bulan seperti ini adalah pekerjaan dunia yang jelas-jelas mendukung akhirat. Ketika pekerjaan duniawi tidak terkait dengan agama Allah, tidak terkait untuk mendukung kepentingan akhirat, bagi mereka sesuatu itu mungkin halal bagi kita, tetapi bagi orang-orang yang ingin sungguh-sungguh saum di bulan suci Ramadan menjadi makruh adanya. Oleh karenanya ada 3 kategori manusia yang berpuasa. Kategori pertama ini tentu kelompok awam. Siangnya lapar, malamnya kekenyangan. Siangnya kurang produktif karena kelaparan, malamnya lemes kebanyakan tidur. Kelompok ini hanya berpuasa lapar, haus, dan seks saja. Kelompok kedua lebih baik. Matanya berpuasa melihat yang diharamkan, sebab mata ini sahmun min sihami syaitan. Salah satu strategi setan untuk membatalkan puasa kelompok kedua adalah bagaimana orang ini melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kedua ini menjaga pandangannya dari yang diharamkan, menjaga pendengarannya dari yang diharamkan, menjaga lisannya dari yang diharamkan. Tapi kelompok ini masih belum lolos di hadapan al-awliya al-muqarrabun puasanya. Kenapa? Karena kelompok yang paling tinggi adalah bahkan fikirannya pun berpuasa, hatinya pun berpuasa. Bukan cuma tangan dan kaki yang berpuasa sebagaimana puasanya mata, telinga, dan lidah. Bagi mereka, memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti sama dengan makan babi. Mengimajinasikan di dalam perasaan sesuatu yang diharamkan, misalnya ghibah,
berburuk sangka kepada saudara, maka sama saja dia mengkonsumsi yang haram. Memakan yang haram dengan mendengarkan yang haram dan dengan melihat yang haram, termasuk dengan berpikir yang haram dan berperasaan yang haram, sama besarnya. Artinya sama dengan makan babi juga, atau meminum khamar. Hakikatnya demikian. Untuk itu, ini menjadi bulan latihan bagi kita semua. Latihan bagaimana kita mengendalikan diri. Walau tidak mudah, ada pilpres yang penuh dengan fitnah dan minimal dengki, atau setidaknya negative thinking. Ada Piala Dunia yang juga sangat menggoda. Belum lagi kebiasaan sehari-hari di mana kita susah untuk menghindar. Ini barangkali maksud dari hadis Nabi SAW. Berapa banyak orang yang berpuasa, rubba sa'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Saya tidak ingin memaksa Anda untuk seperti al-auliya al-muqarrabun, tetapi betapa indahnya jika bisa seperti mereka. Dan inilah puasa yang sesungguhnya. Adalah ketika menjadikan keseluruhan dimensi kehidupan kita sehari-hari adalah dalam rangka ibadah. Ibadah. Katakanlah kalau yang pernah pergi haji atau umroh, memang ketika kita sa'i sambil berjalan, itu kita boleh ngobrol sedikitnya. Tapi jangan ada obrolan yang menyimpang dari agama Allah, yang keluar dari ibadah. Obrolan kalaupun kita berbicara adalah terkait agar terjaga ibadah ini dan agar pekerjaan yang bersifat duniawi ini untuk mendukung kekuatan akhirat kita. Untuk itu, pikiran harus selalu dipenuhi dengan Allah. Perasaan di hati ini harus selalu dipenuhi dengan Allah. Apa yang saya maksud dengan dipenuhi Allah adalah bagaimana memupuk rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dimulai dengan membaca azkar, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hebat sebetulnya tadarus. Tapi sayangnya, tadarus kita tanpa pemahaman, murojaah hafalan alam bawah sadar, ini kurang bagus. Ini tidak membentuk karakter. Akan lebih bagus intonasi bacaan adalah seiring dengan pemahaman bagi yang sudah punya kemampuan. Orang-orang yang memahami satu juz ayat-ayat Al-Quran, lalu dia ulang, mungkin satu juz bisa 30 kali balik sini, sudah sama seperti orang yang khatam Quran. Hanya saja dia hanya di juz pertama. Ini cara efektif bagi siapa saja yang ingin merasakan kehadiran Allah di dalam hatinya. Perbanyaklah zikrullah. Kurangi isi perut, perbanyak isi ruh. Jangan terlalu banyak tidur, perbanyak isi kepala ini. Insya Allah tidur kita berkurang kalau kita banyak memasukkan ilmu. Akan segar pikiran ini, bahkan tidur pun akan mendapatkan ilmu. Agar jangan seperti orang yang kelaparan di siang hari, kekenyangan di malam hari, tidak produktif siang dan malamnya. Perbanyak. Ini adalah saat yang paling tepat bagi siapa saja yang betul-betul selama ini merindukan perjumpaan dengan Tuhannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana caranya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagi yang ingin membuktikan cintanya kepada Allah dan selama ini merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saatnya Anda tamak dengan sunnah-sunnah, haris bisunan an-nabawiyah. Perbanyak salat di malam hari, perbanyak tilawah, perbanyak zikir dan doa di setiap waktunya.
semua mustajab di bulan ini. Inilah jalan di mana kita bisa meningkatkan kualitas diri. Selain rasa mahabbah kepada Allah, kelihatan yang penting juga untuk kita tingkatkan saat ini adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk melatih rasa takut, kita harus sering-sering mengulang-ulang ayat-ayat tentang ancaman-ancaman Allah Azza wa Jalla. Baik di surah-surah pendek juz amma, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Atau di surah Al-Qari'ah misalnya, al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth ila akhiril ayat. Yauma tublas sarair. Ada banyak ayat di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mencoba merenunginya, maka akan timbul rasa khasyah itu. Kalau kita mulai kepada hal-hal yang Allah janjikan atau Allah ancamkan di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, tumbuh rasa ini. Dan rasakan setelah itu kenikmatan tilawah, kenikmatan ibadah, dan ada vitalitas kerja yang berkelipatan ganda. Saya mungkin terlalu jauh untuk memberikan sebuah teladan, tetapi saya cukup merasakan itu. Ketika persiapan sebelum Ramadan, termasuk di bulan suci Ramadan, menjaga pikiran, menjaga perasaan. Bukan sedikit godaan yang saya alami tentu, dan tawaran-tawaran sampai kepada masalah politik selain masalah ekonomi. Tapi ternyata tidak ada yang paling indah untuk kita sibukkan di dalam hati kita kecuali mahabbatullah. Menyibukkan diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu betul-betul dunia dimudahkan bagi kita untuk mendapatkannya. Kebahagiaan dan kelapangan akan menghampiri kita. Sebut Allah. Perbanyak zikrullah. Rasakan terus kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan banyak bergaul, jangan berteman dengan yang melalaikan hatimu. Cari sahabat, buat komunitas, berjamaahlah dengan orang-orang yang mengingatkanmu, sehingga pekerjaan-pekerjaan dunia sekalipun yang kita kerjakan membimbing kita kepada akhirat. Dan yang lebih hebat, kita nggak bisa membentuk mental ini kecuali di bulan suci Ramadan, adalah rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada ancaman-ancamannya. Ketika itu sudah muncul, cinta dan takut sudah menjadi satu, kita bisa melangkah kepada rasa berharap atau raja. Doa-doa yang kita lantunkan. Satu hari istri Abu Darda kedatangan tamu di rumahnya. Lalu sang tamu perempuan ini melihat ada sedikit genangan air di mihrabnya Abu Darda. Lalu tamu memarahi istri Abu Darda, "Kamu ini sudah tahu tempat sujud suaminya tertetes oleh hujan atau embun atau tertumpah air, kenapa tidak kau lap, tidak kau keringkan?" Istri tersenyum dan mengatakan, "Itu bukan air hujan atau tumpahan air. Itu adalah tetesan air mata Abu Darda di malam hari. Terutama saat sujudnya. Dia begitu menikmatinya." Orang-orang yang sungguh benar imannya di dalam kesendiriannya di malam hari, ayat-ayat yang dilantunkannya bukan sekedar murojaah hafalan langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagus sekali. Orang yang mengulang hafalan di bulan suci Ramadan, lalu mempersiapkan diri karena akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, memurojaah, mengulang hafalan di hadapan Allah saat sholat, itu luar biasa. Dia pasti akan bersiap-siap agar tidak salah mengulang hafalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih hebat lagi adalah jika ayat-ayat dibaca dengan tempo pemahaman, diulang-ulang, merasakan kenikmatan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala,
di dalam sholat. Ini adalah pemberian lain atau kehebatan lain yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman. Terakhir, siapapun Anda, yang kaya, yang miskin, siapapun kalian yang sudah punya penghasilan maupun yang belum punya penghasilan, belajar untuk mendermakan harta di jalan Allah, berapa saja. Hendaklah orang-orang yang diberikan nikmat rezeki oleh Allah memberikan sesuai dengan nikmat yang dia dapat. Seorang sopir, seorang office boy, seorang satpam, berapa dia dapat dari gajinya, belajar untuk berani berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepada dia. Tetapi kalau mau lebih tinggi, siapa saja yang sedang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beranilah kamu untuk berinfak walau dalam keadaan sempit. Beranikan diri. Insya Allah, kalau niat berinfak, niat berjihadnya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua, wa tathbitan li anfusihim, untuk meneguhkan keyakinan dia tentang janji-janji Allah dan dia berani melakukannya, maka ini sungguh kesempatan yang baik. Contoh, di Rohingya, biksu-biksu memakai pakaian biksu, pakaian suci. Sampai sekarang saya mendapatkan pertanyaan dari wartawan di Arab Saudi, di Arab sana. Saya tidak habis pikir, tolong kamu jawab sebagai orang Asia Tenggara, ada apa dengan biksu-biksu? Kenapa teganya mereka melukai orang Islam baru pulang dari sholat tarawih? Padahal agama mereka adalah yang kami tahu agama pemikiran tentang akhlak yang begitu sopan dan begitu santun. Tapi kenapa menjadi begitu kejam? Hari Selasa juga kejadian Gaza dibombardir serangan udara oleh Israel untuk melumpuhkan keyakinan orang-orang yang separuh imannya. Tetapi tentu ini akan meningkatkan keyakinan orang-orang yang beriman. Memang setiap tahun di bulan Ramadan Israel selalu saja menyerang Gaza untuk semakin melumpuhkan orang-orang yang separuh imannya, bahwa Tuhannya tidak menolongnya walaupun itu di bulan suci Ramadan. Tetapi orang-orang yang beriman justru sebaliknya, bertambah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan, mendermakan. Saudara-saudara, berapapun yang Anda miliki, belajar untuk memberi, khususnya yang berada di lingkungan di Akal Islamic Center ini. Berapapun yang Anda punya, yang paling halal yang Anda miliki, tidak ada istilah sedikit ketika itu dikerjakan dengan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tunggu setelah itu pemberian besar Allah. Bagaimana rasanya merasakan cinta kepada Allah, bagaimana rasanya memiliki rasa khasyah kepada Allah, bagaimana kita dijadikan hamba yang selalu ingin konsisten menegakkan agama Allah dan konsisten bersama syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, kalau sudah berani melakukan yang namanya jihad bil mal, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, saya ingin katakan lagi, ini bulan bentuk diri kalian, khususnya orang-orang yang melekat di Ar-Rahman Quranic Learning Center. Jadi jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu melawan orang-orang yang musyrik dengan hartamu, dengan jiwamu, dengan lisanmu termasuk tulisanmu. Ini sebuah tekanan, sebuah pendidikan yang kurang di sekolah, yang tidak diajarkan di kampus, dan lemah diajarkan di pengajian-pengajian. Dan jarang sekali masjid-masjid membentuk 3 jiwa ini yang tertuang dalam Sahih Bukhari kepada para jamaahnya. Padahal ini penting sekali. Siaplah kamu berjuang melawan orang-orang musyrik itu dengan apa? Dengan hartamu, berapapun yang kamu punya. Allah tidak melihat banyak dan sedikitnya, tetapi seberapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kamu, seberapa banyak pula yang kau bisa berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anfusikum, menjadi kewajiban orang Islam itu, pemuda itu, untuk ribat, untuk sehat, untuk kuat, untuk punya ilmu bela diri, untuk mampu melawan 1 lawan 3, dan tidak boleh mundur 1 lawan 2, dan harus berani melawan 1 lawan 10.
Ini mental. Ini kesiapan yang harus dimiliki oleh seorang setiap pemuda muslim. Wajib punya mental ribat seperti itu. Sudah tidak punya kekuatan, siangnya banyak makan, malamnya banyak tidur. Tidak punya harta pula. Tidak punya ilmu bela diri. Tidak ada pula stok senjatanya. Habis sudah. Dia tidak punya idat. Baru setelah itu malas dan takut pula berjihad dengan lisannya. Bagi yang punya lisan, berjihad dengan lisannya. Bagi yang punya kemampuan tulisan, berjihad dengan tulisannya. Bagi yang punya gadget, berjihad dengan gadgetnya. Bagi yang punya account di Facebook dan Twitternya, berjihad dengan Facebook dan Twitternya, dengan BBM-nya. Ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Ramadan ini menjadi bentukan bagi kita semua. Bergerak, bangkit, lakukan ibadah. Lupakan cara berpikir sahur nanti makan apa, buka puasa makan apa, habis tarawih makan apa. Lupakan itu. Cara berpikir adalah sahur memberi makan siapa, buka puasa memberi makan siapa, nanti habis tarawih memberi makan siapa. Cara berpikir seperti itu akan membuat dirimu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah mental orang yang selalu berani memberi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penutup. Saudara-saudara, bukan baru sekarang. As-sira', pertarungan di dunia sekarang adalah as-sira' bainal adyan. Ini bukan pertarungan antara kapitalisme melawan sosialisme. Ini bukan lagi perang antara CIA dengan KGB, dengan KGB. Bukan. Ini sudah agama di muka bumi ini. Jangan menjadi orang yang telat. Kita memang harus berbicara kemanusiaan. Kita harus mengerti tentang politik. Kita terlibat dalam urusan ekonomi. Kita juga harus tahu tentang militer. Tetapi sesungguhnya as-sira', pertarungan yang sedang berjalan di muka bumi saat ini adalah soal agama. Dan kalau Anda sudah kehilangan agama, kehilangan pijakan agama dalam setiap gerakan, kehilangan pegangan agama dalam setiap pergerakan, dalam setiap pekerjaan, maka Anda adalah orang-orang lemah di dunia ini. Selalu perkuat, tuntut ilmu agama. Dengarkan selalu hadis-hadis Nabi yang dibacakan, dan harus faham peta akhir zaman agar tidak terkecoh. Untuk itu, soal diumumkannya khilafah Islamiyah di Irak, menahan dirilah. Ini di Indonesia ini karena memang tidak ada qiyadah, dan semuanya ingin menjadi qaid yang pas-pasan ilmunya, yang pemuda cuma modal semangat, tidak mau mendengarkan ulama, tidak mau mengikuti musyawarah, tidak mau duduk bersama, tabayyun, berpikir jernih, hati-hati. Kalau tidak, persoalan khilafah, ketika sembarang ikut-ikutan hanya sembarang Allahu Akbar, ini bisa pecah umat ini. Dan pertarungan di muka bumi sedang berlangsung. Islam sedang dipecah juga sekarang ini dengan kondisi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi kepada pasal awal. Ini bulan Ramadan. Mohon kepada Allah, penuhi pikiranmu dengan Allah, penuhi hatimu dengan Allah, dan mari manfaatkan bulan suci Ramadan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita terpilih yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita terpilih yang sudah dibebaskan dari siksa api neraka. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.